Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا واجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا واجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan membacakan kitab Taqriratus Sabidah, kita fikih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i sampai halaman 260 yang bahwa kitabnya dibuka. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babu mubtilatis shalah, bab tentang pembatal salat. Ini persoalan yang penting karena apa? Rukunnya sudah kita penuhi, syarat sudah kita penuhi, istinja sudah. Tapi kalau ini kita tidak tahu apa yang membatalkan sholat, kita bisa jadi sholatnya tidak sah, batal, dan kita tidak tahu. Kalau kita mungkin baru masuk Islam aja, kalau kita mungkin tinggal di daerah yang tidak ada pengajiannya, tidak ada ulama di situ, wajar, bisa jadi udzur kepada Allah Ta'ala, Allah maafkan, bisa jadi. Walaupun secara fikih mungkin tidak sah, tapi ketika kita hidup di zaman yang serba mudah, tidak mau kita belajar ini, tidak ngerti mana yang membatalkan sholat, mana yang tidak, maka ini musibah besar. Dan musannif mengatakan yang membatalkan sholat wahiyya arba'ah, dia ada 4 secara umum begitu, 4 hal yang membatalkan sholat. Pertama itu pepandir, yang berkata al-kalam. Yang kemudian yang kedua al-fi'lul katsir, berbuat tapi banyak bergerak. Yang ketiga makan, dan yang keempat meninggalkan rukun sholat dan tidak terpenuhi syarat sholat. Secara umum begitu 4 ya. Berbicara, banyak bergerak, kemudian makan termasuk minum, tidak memenuhi rukun dan syarat sholat. 4. Cuma rinciannya ini yang banyak. Termasuk berbicara itu nanti tanasmu berdehem. Ini yang jarang kita mungkin hati-hati berdehem. Nah itu bisa batal sholat. Nanti kita lihat. Termasuk ta'awuh. Ta'awuh itu mengerang karena sakit atau apa. Itu bisa batal dengan nanti ada syarat-syaratnya. Makanya kita sering gitu. Kadang dengar sengaja berdehem, imamnya kepanjangan, ya. Supaya paham misalnya, batal itu sholat batal. Nah kita bahas rinciannya al-awwal al-kalam. Yang pertama itu adalah al-kalam, berbicara. Wa fihi tafsil, berbicara ini ada perinciannya di dalamnya. Yang pertama idza kana katsiran, jika pembicaraannya ini banyak. Berapa banyak itu? Di sini dikatakan arba'a kalimatin fa'aksar. Banyak itu kalau 4 kata lebih, 4 kata ke atas, 4 kata ke atas. Ini dihitung banyak. Wa ba'duhum yaqulu aksar min 6 kalimatin kama fi busyrul karim. Sebagian ahli fikih di mazhab Syafi'i juga mengatakan berbicara itu banyak kalau 6 kata ke atas. Jadi ada beda pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri, ukuran banyak yang itu membatalkan secara mutlak, ya, membatalkan secara mutlak. Kenapa disebut itu banyak 6 misalnya? Kalau di sini 4 atau 6 di Mu'tamad Fiqh Syafi'i 6 kata, 6 kata ke atas, maka itu disebut banyak. Itu ada riwayat ya memang. Kalau di kitab ini tidak disebut dalil atau alasannya apa. Di kitab yang lain disebut. Itu riwayat dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, sahabat yang baru masuk Islam. Suatu ketika beliau ini sholat, namanya baru masuk Islam. Kemudian
Ada sahabat yang bersin, wahing. Kemudian sahabat yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah. Maka sunnahnya menjawab yarhamukallah. Nah, si sahabat Muawiyah bin Hakam ini menjawab yarhamukallah. Boleh tak? Tidak boleh sebetulnya jawab yarhamukallah. Kalau yang alhamdulillah tidak apa-apa. Wahing terus menjawab mengatakan alhamdulillah karena dia zikir. Tidak batal sholat. Hanya saja kalau pas membaca Al-Fatihah, pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setelah itu terus baca alhamdulillah, maka Al-Fatihahnya diulang. Karena Al-Fatihah itu syaratnya harus berturutan, mutawaliyah, tidak boleh terpotong. Jadi kalau mau wahing ya wahing saja, tidak usah nyebut alhamdulillah kalau pas lagi membaca surah Al-Fatihah. Nah, yang mendengar tidak boleh menjawab yarhamukallah. Nah, Muawiyah ini jawab yarhamukallah. Kemudian sahabat yang lain ini tahu ini tidak boleh. Sebelum kejadian ini kan para sahabat itu menurut riwayat dari Zaid bin Arqam, kami itu dulu sholat sambil berpandir. Jadi ngomong, sholat sambil ngomong. Kemudian turun ayat itu wa qumu lillahi qanitin. Fa umirna bisukut, kata Sayyidina Zaid bin Arqam. Maka kami diperintahkan untuk diam. Wa nuhina 'anil kalam, dan kami dilarang dari berbicara. Jadi para sahabat yang sudah lama masuk Islam tahu sholat tidak boleh ngomong. Sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbicara. Ya, jangankan waktu sholat, dalam saat bermajelis itu adab-adabnya tidak boleh ngomong mestinya. Satu saja yang berbicara. Kalau bicara gantian. Adabnya murid dengerin, disuruh ngomong-ngomong. Adabnya guru, dia tidak akan berbicara sebelum yang lain diam. Ketika masih ada yang berpandir, maka adabnya tidak usah dimulai. Makanya ada guru ya di Martapura itu, ya kalau masih ada berpandir, tidak mau jadi ngajarin, tidak mau. Bukan hanya yang di kelas ya, ada orang tuanya misalnya di luar berpandiran, jadi diam aja. Itu adabnya guru mestinya begitu. Hanya saja kalau adab ini kita praktekkan di sekolah sekarang, bisa sejam habis ada berbelajaran. Berpandir aja siswa itu banyak begitu. Ditegurin sebentar berpandir lagi. Rupanya sulit betul untuk diam. Makanya di Ihya itu rasanya ada ungkapan awalul ilm as-samtu. Masih ingat ya? Asal awal dari ilmu itu adalah diam. Jadi belajar diam. Nah, dulu sahabat ini saat sholat pun berpandir. Ya, akhirnya turun ayat yang nyuruh untuk diam. Nah, ada yang baru masuk Islam, dia tidak tahu. Sehingga ketika tadi menjawab yarhamukallah, sahabat yang lain maunya mengingetin, tapi tidak boleh berpandir. Ngingetin tidak boleh kan? Diam. Ini tidak boleh. Akhirnya sahabat yang lain itu pada menatap Muawiyah. Jadi pilih hatinya, kan boleh kalau sekedar melihat boleh, menoleh tidak batal. Yakni ngingetin, belum boleh bertepuk tangan, belum apa subhanallah belum dilihatin. Kemudian Muawiyah bin Al-Hakam ini merasa dicangangin, ya, dia mengatakan, ya, apa ini? Wasaklu ummiyah, masya'nukum tanzuruna ilayya. Wasaklu ummiyah masya'nukum tanzuruna ilayya. 5 kata. Jadi kalau yang dalilnya 6 tadi salah satunya yang hadis itu. Cuma Muawiyah bin Al-Hakam ngomong 5 kata. Wasaklu ummiyah masya'nukum tanzuruna ilayya. 5 kata. Kalau diterjemahkan, celaka kalian. Kenapa kalian itu lihat-lihat aku? Jadi dalam sholat ini berpandir. Ketika tadi berpandir pertama baca yarhamukallah, sahabat pada mencangangi, melihat. Kemudian Muawiyah berkata lagi, celaka kalian, kenapa kalian lihat-lihat aku? Nah, singkat cerita di hadis itu, Rasulullah setelah sholat itu beliau tidak menyuruh Muawiyah bin Al-Hakam itu untuk mengulangi sholatnya.
tidak disuruh ulangi sholat, cuma diberitahu bahwasanya sholat itu tidak boleh berbicara. Nah ini jadi alasan. Nah, tadi ngomong 5 kata tadi dianggap tidak banyak, karena itu tidak batal bagi orang yang baru masuk Islam, bagi orang yang di situ tidak ada ulama. Kalau lebih dari 5 kata, kalau di sini 4 kata ke atas, ya, yubtilu mutlaqan, maka itu membatalkan secara mutlak. Pandirannya banyak. Sawaun akana muta'ammidan amnasiyan, baik dia itu ngomongnya tadi sengaja atau lupa. Kalau itu pandirannya banyak ya, 6 kata ke atas atau 4 kata ke atas, itu riwayat tadi. Tidak usah, lupa kan tetap batal sholatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang B, yang bab kedua, idza kana qalilan, jika yang dibicarakan itu sedikit, ya, aqalla min arba'i kalimatin urfiyah, yakni lebih sedikit dari 4 kata, bisa 3 kata, bisa 3 kata secara urf. Fayubtilu idza kana muta'ammidan, maka itu batal kalau sengaja. Kalau sengaja batal. Tapi kalau tidak sengaja ngomong, asal cuma 3 kata saja tidak batal. Lagi sholat kurang konsentrasi misalnya, kemudian ada yang mengatakan makanan karena sudah agak lapar, tunggu misalnya, sisai 1 piring, sisai 1 piring, 3 kata aja tidak batal. Ada ingat ya, refleks, sisai 1 piring, tidak batal. Kalau tidak sengaja, tidak sengaja. Jadi kalau 4 kata, ya, sisai 1 piring ayam misalnya, 4 kata maka batal, tidak sengaja batal. Ya. Bagi yang mengambil 4 kata, yang mengambil 5 kata tidak batal. Bukan 5, 6 ya, 6 tadi. Jadi banyak itu kalau 4 ke atas atau 6 ke atas. Kemudian dhabitul kalami alladzi yubtilu shalah, standar perkataan yang itu membatalkan sholat, membatalkan sholat. Jadi kalau tadi itu sekedar dilihat jumlah katanya, kalau 4 atau 6 ke atas itu membatalkan sengaja atau tidak. Kalau sedikit, kalau tidak sengaja tidak batal. Nah, standar perkataannya itu sebagai apa? Seperti apa? Di sini dikatakan wal kalamus shalihu li khitabil adamiyyin, yakni kalimat yang memang layak untuk menyeru manusia. Jadi ini kalimat yang layak, kecuali apa? Kepada Nabi. Misalnya dalam Al-Quran misalnya ada apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu kan menyeru Nabi, tapi tidak apa-apa. Itu kalau di dalam apa? Di dalam sholat ya illa an-nabi. Kalimat menyeru kecuali kepada Nabi. Menyeru Nabi tapi di awal sholat, di awal seruan, maka tidak boleh juga. Seperti ya Rasulullah ya, di dalam sholat ya Rasulullah. Maka itu kalau di luar tasyahud tadi batal juga. Kemudian masa ilmu fil kalami fis sholat, persoalan-persoalan terkait berbicara di dalam sholat. La yubtilul kalamul qalil fi salasi halat. Ini lebih menegaskan lagi perkataan yang sedikit, 3 kata ke bawah atau 5 kata ke bawah tadi itu tidaklah membatalkan sholat di dalam 3 keadaan. Pertama, idza kana nasiyan, kalau dia lupa, kayak tadi refleks lupa sedang sholat misalnya. Yang kedua, idza kana jahilan, jika dia tidak ngerti tadi, seperti kayak Muawiyah bin Hakam tadi, tidak ngerti. Ya, di angkana qoriba ahdin bil Islam,
Misalnya dia itu baru masuk Islam, au nasya'a bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama, atau dia itu hidup di negeri yang jauh dari ulama, tidak ada ulama di situ. Ini zaman bahari. Kalau zaman sekarang tidak ada ulama tapi ada sinyal internet, ya, dia bisa lihat, belajar bisa. Ini jahil yang dimaafkan, jahil yang dimaafkan. Maka kalam perkataan sedikit tidak batal. Tapi kalau banyak walaupun jahil ya batal. Makanya ada kalau ceramah maulid biasanya cerita orang sholat, ya. Kemudian ada yang berpandir, ya. Kemudian ada sebelahnya mengatakan diam misalnya. Kemudian yang lain atur, sholat nggak boleh berbicara. Kalau sama-sama nggak ngerti semuanya nggak batal itu. Diam misalnya, itu kan satu kata nggak membatalkan sholat karena jahil. Kalau di situ tidak ada ulama. Yang kedua, sholat tidak boleh berbicara. Nah, cuma 4 apa? Atau jangan bicara misalnya. Kalau cuma 3 kata tidak batal. Kalau jahil. Kemudian yang ketiga, idza sabaqa lisanuhu. Kalau keseleo lidah, sabul lisan, tidak sengaja atau apa, tidak sengaja tadi jelas ya lupa. Kalau ini keseleo lidah mau ngomong apa, ya, kan ada orang begitu ya. Ada benda jatuh gitu misalnya, langsung keluar kata apa, tikus misalnya, atau cicak atau apa misalnya, apa istilahnya itu apa, latah ya, orang latah. Maka itu juga tidak batal kalau latahnya itu cuma sedikit. Kalau latahnya 1 paragraf ya tetap ya batal. Ini persoalan pertama. Kemudian yang kedua, an-nutqu bi harfin wahidin, mengucapkan 1 huruf, la yubtilu wa in kana muta'ammidan, maka tidaklah membatalkan sholat meskipun sengaja. Kalau cuma 1 huruf, illa fi salasi halatin, kecuali dalam 3 keadaan. Walaupun 1 huruf kalau memenuhi 3 keadaan itu, fa innahu yubtilu, maka 1 huruf pun itu membatalkan sholat. Yang pertama keadaannya, idza kana harfu mamdudan, kalau hurufnya itu meskipun 1 tapi dipanjangi, dikasih mad. Lagi sholat, kebanyakan panjang hurufnya maka batal. Kemudian yang kedua, idza kana mufhiman, 1 huruf tapi dia difahami, 1 huruf tapi ada maknanya di situ. Ya, kaqaulihi qi, seperti dia mengatakan qi. Qi itu artinya apa? Ya, khof di kasrah. Qi itu kan fi'il amar, artinya jagalah. Qi artinya jagalah. Makanya kalau jagalah kita, qina jagalah kami. Waqina, jagalah kami. Minal wiqayah, dari kata wiqayah. Au'i, jadi kalau i tadi artinya jagalah, kalau i artinya sadarlah. Dari wi'ayah, wi'ayah artinya kesadaran. Al-wa'i artinya kesadaran. Contoh lain misalnya fi itu minal wafa, fi artinya penuhilah, fi. Maka meskipun 1 huruf itu tetap batal sholatnya kalau sengaja. Kemudian yang ketiga, idza kana bi qasdil la'ib, kalau 1 huruf itu maksudnya adalah untuk main-main. Jadi sholat bercanda itu batal sholatnya meskipun yang keluar 1 huruf saja. Apa misalnya, ya, meskipun ya sedikit, termasuk dehem tadi batal sholat. Ya, kalau maksudnya bercanda. Ada lagi menggawil-gawil, injek-injekan kaki. Ada, kalau di SD mungkin masih cocok meskipun nggak pantas, harus diajari, dididik, dibina, diajari adab. Jadi ada sholat kan berkelahi kan, jangan SD, SMP itu ada begitu.
Ini masalah ini. Tapi masih penting mau sholat. Kalau di penelitian itu kan ada yang sholat itu 38% aja orang Indonesia ini Islam. Artinya kalau ada 100 orang, ya, 60 lebih ya nggak sholat. Yang sholat cuma 38. Jadi berat tugas kita, memang berat. Nyuruh sholat, nyuruh tertib, dan nyuruh bujur-bujur, apalagi nyuruh khusyuk nanti ya. Jadi penting. Kemudian yang ketiga, ya, ini persoalan berikutnya. Launa toko binazmil Quran kaqaulihi ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Kalau dia mengucapkan ayat Al-Quran, misalnya ya Yahya khudil kitaba biquwwatin, ini dalam Al-Quran surah Maryam ayat 12. Artinya wahai Yahya, ambillah kitab itu dikuatin dengan sungguh-sungguh. Kita maksudnya Taurat kalau di dalam ayat itu. Terus kita punya anak namanya Yahya, suruh ngambilkan buku. Kita sholat. Ini pas mau pengajian misalnya sholat. Ya Yahya khudil kitaba biquwwatin. Jadi maksudnya nyuruh ngambil buku. Atau ada tamu banyak gitu ya. Kemudian datang, kita lagi sholat. Kita katakan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian semua dengan kesejahteraan dan yang aman. Kita maksudnya nyuruh supaya tidak usah ketakutan, masuk aja. Waktu sholat kita katakan udkhuluha bisalamin aminin, atau udkhulu fisilmi kafah misalnya. Yang kita keraskan udkhulunya dia misalnya udkhulu fisilmi kafah. Hal tabtulu sholatuhu amla, apakah batal sholatnya atau tidak? Maka di sini lahu arba'u halat, ada 4 kondisi, 4 perincian. Kadang-kadang kita begitu ya, ada apa yang memang perlu ditegur atau perlu diberi peringatan. Terus kita merasa ini pakai baca ayat Al-Quran aja. Nah, yang pertama kondisinya tarotan yaksidul Qur'ana faqat fala tabtulu sholatuhu. Yang pertama, kalau dia maksudkan itu untuk membaca Al-Quran, dari dalam hati diniatkan ini baca Al-Quran kok, maka sholatnya tidak batal. Yang kedua, tarotan yaksidut tafhiman faqat fala tabtulu sholatuhu. Dia berbicara tadi itu baca Al-Quran, yang dimaksud hanya tafhim, memberikan pemahaman, nyuruh orang masuk saja saat kita sholat, maka batal sholatnya meskipun yang dibaca itu ayat Al-Quran. Makanya kalau supaya tidak batal ya tambahin. Yang jelas kita maunya baca Al-Quran. Tarotan yaksiduhuma ma'an fala tabtulu sholatuhu. Yang ketiga, ya, bisa jadi ya dia itu maksudnya 2, baca Al-Quran sekaligus menyuruh orang tadi ngambil kitab kan, atau disuruh masuk dan sebagainya, maka sholatnya tidak batal. Jadi boleh asal di dalam hati ada masih meniatkan membaca Al-Quran. Ada kita sholat melerek, ada orang mencuri sendal, terus kita baca wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan potong itu tangan keduanya. Ayat Al-Quran memberitahu satpam supaya tangkap itu pencurinya. Tapi niatnya masih membaca Al-Quran, maka tidak batal sholat, tidak batal. Paling-paling makruh tadi ya, makruh ketika kita bacanya itu waktu ruku, waktu sujud misalnya baca ayat, maka makruh sebagaimana yang kita bahas kemarin. Kemudian yang keempat, tarotan yutliqu la yaqsidu syai'an fatabtulu sholatuhu. Ya, yang keempat kondisinya kalau dia membaca itu tidak dimaksudkan apapun,
Ya sekedar baca aja, tapi bukan dimaksudkan baca Al-Quran, maka batal sholat dia gara-gara berbicara, walaupun perbicaraannya itu mengikuti model ayat Al-Quran. Ini yang ketiga. Persoalan keempat, lau talaffadhu bi qurbatin. Andai dalam sholat dia itu melafazkan sesuatu untuk qurbah. Qurbah itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ka'idqin, seperti ingin membebaskan budak. Au ibra'in, atau ingin membebaskan hutang orang. Au waqfin, atau ingin wakaf. Au i'tikafin, atau ingin i'tikaf. Au nadri tabarrurin, atau nazar yang baik. Fi sholati, fi sholat. Di dalam sholat ngomong begitu. Seperti ya kaqaulihi lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid. Wajib bagiku untuk beriktikaf di dalam masjid ini. Dia ngomong begitu dalam sholat. Aw lillahi alayya an atasaddaqa bi mi'ati riyal. Wajib atasku untuk bersedekah 100 riyal. Contoh katanya begitu. Yang dalam sholat ngomong begitu. Aku mau iktikaf di masjid ini. Fahal tabtulu sholatuhu, apakah sholatnya batal? Maka di sini ada beda pendapat. Ya. La tabtulu sholatu inda Ibnu Hajar wa wafaqahu ar-Ramli fi nazri faqat. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar al-Haytami, ahli fikih mazhab Syafi'i, juga Imam Syamsuddin ar-Ramli, sama-sama ulama besar mazhab Syafi'i, menurut mereka berdua ini tidak batal kalau ya, nazar. Kalau nazar itu tidak membatalkan sholat. Nah ini nazar itu lillahi antasuma salasata ayyamin. Aku bernazar kepada Allah untuk puasa 3 hari. Contoh begitu. Najahtul imtihan, kalau aku sukses dalam ujian. Ngomong begitu kalau nazar tidak apa-apa menurut Imam Ibnu Hajar maupun Imam Ar-Ramli, karena itu qurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau baca zikir ya tidak batal. Zikir yang bukan menyeru orang, baca alhamdulillah, jadi tidak membatalkan sholat meskipun bukan pada tempatnya. Termasuk nazar. Wa fi ghairihi tabtulu indahu. Sementara menurut Imam Romli, kalau bukan nazar itu batal sholatnya. Aku mau bebaskan hutangnya si fulan. Niatnya ibadah karena Allah. Niatnya ada lillahi karena Allah Ta'ala, aku mau bebasin hutangnya si fulan. Diucapkan dalam sholat. Maka itu menurut Imam Imam Romli batal. Menurut Imam Ibnu Hajar enggak. Tapi insya Allah ini jarang kita lakukan. Kalau mau pahalanya besar, nazarnya dalam sholat. Tidak begitu ya.